Berita terbaru kasus Subang, akankah Danu jadi tersangka? Inilah beberapa fakta yang terungkap. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Memasuki hari ke-80 kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum menemukan titik terang. Perbuatan Danu yang mengabaikan garis polisi dianggap telah melanggar KUHP menurut Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef. Danu hingga saat ini telah 4 kali memenuhi pemeriksaan oleh tim penyidik dari kepolisian. Dalam pemeriksaan terhadap Danu secara berturut-turut dalam 1 pekan terakhir hingga 4 kali pemeriksaan, bahkan pada pemeriksaan yang ketiga, pada tanggal 1 November tahun 2021 tim penyidik didampingi oleh BIN dan ahli forensik. Danu dalam pemeriksaan oleh polisi menyebutkan ia masuk ke rumah yang sudah digaris polisi, polis line. Hal itu sudah melanggar KUH pidana menurut Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef. Seperti diungkapkan oleh Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef pada Des Jabar, pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, meminta Polres Subang tegas menetapkan Danu dan oknum Banpol sebagai tersangka. Pernyataan Rohman Hidayat disampaikan kepada desjabar.com tepat pada hari ke-76 terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kuasa hukum Yosef tersebut menilai apa yang telah dilakukan Danu dan oknum Banpol pada tempat kejadian perkara TKP pada kasus pembunuhan di Subang telah melanggar KUH pidana pasal 221 ayat 2 KUHP. Seperti diketahui, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 yang lalu, atau sehari setelah kejadian kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu alias Amel, Danu mengaku disuruh masuk ke rumah TKP di Ciseti oleh seorang oknum Banpol, namun oknum Banpol tersebut sampai sekarang belum terungkap. Selanjutnya dalam pengakuannya Danu diminta untuk menguras bak dalam kamar mandi yang ada di rumah tempat terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef menilai pelaku yang menerobos polis lain di TKP kasus pembunuhan Subang berarti sudah melanggar KUH pidana karena bisa saja mereka menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 221 ayat 2 KUHP. Kami meminta ketegasan dari Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan oknum Banpol tersebut menjadi tersangka, ujar Rohman Hidayat kepada desjabar.com, Selasa tanggal 2 November tahun 2021 sore. Menurut Rohman, oknum Banpol bersama Danu yang telah melanggar garis polisi telah melanggar KUHP dan meminta keduanya dijadikan tersangka. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP, saya sebagai kuasa hukum Pak Yosef minta oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin, ujar Rohman Hidayat. Bisa saja Danu dan oknum Banpol itu merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti, tambah Rohman. Rohman menyebutkan Yosef sebagai pemilik rumah saja telah 2 bulan tidak memasuki rumahnya yang menjadi TKP kasus pembunuhan di Subang. Pak Yosef saja selaku pemilik rumah tersebut dari awal di polis lain hingga sekarang sudah 2 bulan lebih tidak pernah masuk ke rumah tersebut. Padahal Yosef yang punya rumah tersebut, ujar Rohman. Dan sekarang malah terungkap ternyata Danu dan oknum Banpol itu masuk setelah kejadian yang sudah dipasang garis polisi. Ini kan jelas-jelas melanggar hukum karena yang boleh masuk itu adalah penyidik kepolisian, kenapa Danu bisa masuk ke TKP? Terlepas tahu tidak tahu soal hukum menerobos garis polisi, tapi itu sudah jelas ada aturan KUHP-nya dan jelas perbuatan itu melanggar hukum, ujarnya. Menurut Rohman Hidayat, dalam KUHP, pasal 221 ayat 1, angka 2 berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sementara itu kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan ditanya soal Danu bisa terkena pasal karena menerobos polis lain dan masuk ke rumah TKP, mengatakan semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Menurut kami, tidak ada niatan atau terlintas Danu menghilangkan barang bukti. Dia tidak paham soal apa itu dan mana itu barang bukti, ujarnya seperti dikutip dari tayangan YouTube Misteri Mbak Suci, Selasa tanggal 2 November tahun 2021. Menurutnya, semua yang menyuruh Danu adalah seorang oknum Banpol, jadi seharusnya ini jadi bahan pemeriksaan dan pertanyaan. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.